Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, eh, Bapak pengampu dosen mata kuliah Bisnis Internasional, Bapak Beni Hutahayan. Di sini kami kelompok 6 akan memaparkan materi kami tentang perusahaan multinasional dan investasi asing langsung untuk memenuhi tugas UTS kami. Di sini ada saya Raffi Fasila dan dua teman saya Naili Duri dan juga Alkansa Haura. Kami akan membahas apa itu perusahaan multinasional, karakteristik dari perusahaan multinasional, pengertian dari investasi asing langsung, hubungan perusahaan multinasional dengan investasi asing langsung, serta faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung. Oke, yang pertama, kita akan membahas apa itu perusahaan multinasional. Nah, perusahaan multinasional ini berawal dari Amerika Serikat, di mana perusahaan mereka tuh beroperasi di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Hingga pada tahun 1960, perusahaan Eropa serta Jepang dan lainnya mengikuti jejak perusahaan Amerika di mana membuka cabang di berbagai negara. Jadi perusahaan multinasional itu adalah perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara, dengan kata lain, perusahaan tersebut memasuki pasar internasional dengan mencoba hadir dalam berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Perusahaan multinasional ini umumnya memiliki kantor di berbagai negara dengan kantor pusat yang mengelola manajemen kantor-kantor cabang, dan perusahaan ini setidaknya memiliki satu aset, pabrik atau kantor, hingga anak usaha di negara lain selain negara asalnya. Selanjutnya ada karakteristik perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional paling banyak dibicarakan karena merupakan asosiasi bisnis dalam rangka globalisasi dunia dan ekonomi. Perusahaan multinasional sebagai organisasi bisnis swasta terdiri atas beberapa badan hukum yang terhubung oleh perusahaan induk dan dibedakan berdasarkan ukuran dan penyebaran multinasionalisasinya, dan perusahaan multinasional memiliki beberapa karakter. Di antaranya, yang pertama memiliki pengaruh yang besar di bidang modal. Memiliki pengaruh yang besar di bidang modal, tentu saja perusahaan multinasional ini karena pengaruh luas teritorial dan memiliki cabang di berbagai negara. Yang kedua, mampu mengkoordinasikan antara perusahaan-perusahaan di lebih dari satu negara. Yang ketiga, memiliki wewenang mengawasi dan mengatur aktivitas usahanya di lebih dari satu negara, dilakukan dan dibiayai dengan penanaman modal asing langsung. Hal ini tentu saja harus tetap tunduk terhadap Trade-Related Investment Measures yang merupakan kerangka aturan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization. Selanjutnya di sini ada contoh dari perusahaan multinasional atau multinasional corporate. Di sini tuh ada Google, Nestle, dan Nike. Sebenarnya banyak sekali tuh macam-macam perusahaan multinasional, tapi di sini kami mengambil beberapa perusahaan besar seperti Google, Nestle, dan juga Nike, di mana mereka sudah mempunyai cabang-cabang hampir di seluruh dunia. Selanjutnya, investasi asing langsung. Sebelum membahas apa itu investasi asing langsung, kita akan mengetahui investasi itu adalah sebagai tindakan investor untuk mengidentifikasi dananya untuk mendapatkan keuntungan berupa return on investment atau tingkat pengembalian. Investment ini dibagi di mana dia bisa menginvestasikan dananya di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, investasi asing langsung ini merupakan merupakan cara seseorang menanam dananya dengan berinvestasi dan membeli saham secara langsung yang melibatkan pembelian aset produktif, pendirian pabrik atau kantor di negara lain. Investasi asing langsung ini merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan maupun lapangan kerja, hingga peningkatan teknologi yang membuat pemerintah harus membuat kebijakan tentang investasi asing agar dapat memberi manfaat untuk situasi negara pada saat ini.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung. Yang pertama ada inflasi. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik atau meningkat secara umum dan terus-menerus. Yang kedua ada nilai tukar rupiah terhadap USD. Pengaruh tingkat kurs pada investasi terjadi melalui sisi permintaan dan penawaran. Karena penurunan tingkat kurs ini akan menyebabkan nilai real aset masyarakat yang disebabkan kenaikan tingkat harga-harga secara umum. Dan selanjutnya akan menurunkan permintaan domestik masyarakat. Gejala di atas pada tingkat perusahaan direspon dengan penurunan alokasi modal pada investasi. Namun pada sisi penawaran, pengaruh aspek pengalihan pengeluaran akan merubah tingkat kurs pada investasi relatif tidak menentu. Yang ketiga ada peranan perdagangan internasional. Peranan perdagangan internasional dapat dihitung sebagai rasio dari neraca perdagangan, jumlah ekspor dikurang impor terhadap PDB negara tersebut. Interpretasinya adalah semakin tinggi indeksnya, maka semakin besar pengaruh perdagangan internasional pada aktivitas domestik dan semakin kuat perekonomian negara tersebut. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bagaimana hubungan perusahaan multinasional dan investasi asing langsung. Perusahaan multinasional itu memiliki hubungan atau keterkaitan dengan investasi asing langsung. Yang pertama, jenis-jenis investasi yang dilakukan di luar negeri dikenal sebagai investasi asing atau foreign direct investment atau FDI dan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan multinasional atau MNC dan negara-negara yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Yang kedua, perusahaan multinasional biasanya mempertimbangkan foreign direct investment atau FDI atau penanaman modal asing langsung dikarenakan dapat meningkatkan profitabilitas dan meningkatkan kekayaan pemegang saham. Eh, Selanjutnya, perusahaan multinasional yang akan melakukan FDI atau penanaman modal asing akan memperhatikan faktor makroekonomi, kebijakan pemerintah, kebijakan ketenagakerjaan maupun korupsi karena hal ini bisa berdampak pada kinerja investasi asing langsung yang dilakukan oleh MNC. Nah, sehingga dalam banyak kasus perusahaan multinasional tertarik akan FDI untuk meningkatkan pendapatannya, mengurangi biaya ataupun keduanya sehingga terdapat motif perusahaan multinasional atau MNC yang berusaha meningkatkan pendapatan dari investasi asing langsung. Yang pertama, menarik sumber permintaan baru. Yang kedua, memasuki pasar yang menjanjikan. Yang ketiga, memanfaatkan keuntungan monopoli. Yang keempat, bereaksi terhadap pembatasan perdagangan. Yang terakhir, diversifikasi secara internasional. Seperti contoh, sebuah studi yang dilakukan antara tahun 2000 dan 2010 terhadap perusahaan multinasional Korea yang melakukan diversifikasi internasional dengan mendirikan anak perusahaan melalui FDI menemukan bahwa mereka memperoleh keuntungan lebih tinggi karena menghindari pembayaran pajak yang lebih tinggi dari perusahaan induknya. Selain berusaha untuk meningkatkan pendapatan, maka MNC juga mempunyai motif yang berkaitan dengan biaya dalam melakukan FDI, yakni yang pertama, manfaat penuh dalam skala ekonomi, yang kedua, penggunaan faktor produksi asing yang lebih murah, yang ketiga, penggunaan bahan baku asing yang jika dilakukan impor maka akan besar biayanya. Yang keempat, menggunakan teknologi asing yang diserap dari di mana FDI berada sehingga dapat memberikan efisiensi dalam proses produksi. Yang terakhir, bereaksi terhadap pergerakan nilai tukar. Nah, faktor produksi asing yang berkualitas tinggi akan menarik perusahaan multinasional di sektor perangkat lunak dan IT untuk melakukan FDI. Contohnya di Irlandia, sebuah studi yang dilakukan di Rumania juga menemukan bahwa Rumania dapat menjadi salah satu tujuan FDI karena biaya tenaga kerja yang rendah
dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya. Kebijakan pertumbuhan dan kebebasan perdagangan akan berperan sebagai penghambat atau pendorong perusahaan multinasional untuk melakukan FDI atau tidak, sehingga hal ini sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa kebijakan suatu negara dan tingkat besarnya investasi menjadi faktor yang mempengaruhi MNC melakukan penanaman modal asing atau FDI. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.